Isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I'm moved on. Yeah, I know. Hai, Rini mau lempar bunga tuh. Ayo ke sana yuk. Para karyawan MG pun beranjak pergi. Garvin melirik Kayla sejenak. Ia pun melepaskan tangannya dari lengan Kayla segera mungkin. Matanya memencar menjadi canggung, namun wajahnya terlihat layaknya menahan kesal. Ya, seperti kamu. Saya bahkan harus memainkan peran saya di depan semua orang, bisik Garvin menyinggung Kayla. Kayla tertunduk sendu, namun kesenduan itu ia sembunyikan dari Garvin. Garvin beranjak melewatinya tanpa ragu dengan ekspresi begitu kesal ketika pergi. Padahal sebelumnya, Garvin terus meminta alasan kenapa mereka bercerai. Namun kini, pengkhianatan Kayla benar-benar telah melukai Garvin. Lo bahkan tambah terluka lagi saat Pak Garvin makin benci sama lo, Kayla. Batin Kayla menatapi punggung suaminya yang menjauh. Malam hari itu, Xavier mengajak Kayla ke sebuah kafe. Ya, ia terus menatap Kayla dengan senyum, teringat dengan Kayla yang sangat sukses memerankan perannya untuk terus membuat Garvin cemburu dan terluka. Pak Xavier, apa setelah ini saya boleh pergi? Pak Xavier udah dapatin apa yang Pak Xavier mau. Dan sesuai janji Pak Xavier, kalau ancaman untuk membunuh Pak Garvin sudah diakhiri. Jadi, apa saya boleh pergi jauh dari hidup Pak Garvin? Ucapan Kayla membuat Xavier sejenak terkejut. Garvin belum kalah. Selama dia belum jatuh, lo gak bisa pergi. Bukan gue yang mengancam buat bunuh dia, tapi bokap gue. Seketika, pembicaraan Xavier menjadi sangat serius. Kayla menyurang heran. Pak Xavier bisa bilang ke Pak Angling untuk menghentikan ancaman itu. Saya akan menjalani persidangan dan sedang menunggu jadwal sidang untuk cerai. Apa kalian belum puas setelah menghancurkan hidup kami? Kayla, lo dengerin gue. Gue bahkan gak mengancam akan membunuh Garvin. Dan semua ancaman kematian itu berasal dari bokap gue. Gue gak ada hak bahkan untuk membunuh Garvin sendiri. Dan asal lo tahu, bokap gue bisa kapan saja bunuh Garvin bahkan tanpa seizin gue. Dari arah pintu kafe, Kayla melotot melihat Garvin dan Pak Vandra datang ke kafe yang sama. Iya, semuanya membuat mereka merasa dejavu atas keadaan seperti itu. Garvin mengernyitkan dahinya ketika melihat Kayla duduk bersama Xavier. Di mata Garvin, kini semua terbongkar kalau Kayla benar-benar ingin berpisah dengannya karena pria itu. Kayla terkejut bukan main. Ia hendak pergi, namun Xavier terus menahan tangannya. Niat Garvin untuk minum kopi di kafe tersebut sirna. Sementara, Pak Vandra yang berjalan di belakangnya tak melihat keberadaan Kayla bersama Xavier hari itu. Kita pindah kafe, Pak Vandra. Saya gak suka menu di sini. Lah, maksudnya gimana, Pak? Tadi Pak Vandra hanya pasrah mengikuti langkah bosnya itu. Garvin keluar kafe. Jantungnya begitu menggebu emosi ketika melihat Kayla sudah berani untuk jalan bersama Xavier. Bahkan ketika status mereka masih menjadi suami istri. Agnes terlihat melamun di rumahnya sambil memikirkan peristiwanya bersama Garvin waktu di restoran. Garvin pun malam itu hendak menciumnya tanpa ragu. Hal itu malah menjadi beban pikiran Agnes. Agnes tak bisa bohong ketika hatinya memang sangat bahagia karena sikap Garvin hari itu. Namun ia juga benci ketika Garvin hanya bisa melihatnya bersama amarah. Kak Garvin deketin gue cuman karena dia lagi marah. Bahkan saat orang marah, mereka gak pakai akal pikiran sehat atau perasaannya. Apa ini Agnes? Kenapa semuanya jadi kayak gini? Apa obsesi lo bikin Garvin lupa kalau dia itu manusia? Apa tindakan gue kayak gini benar? Lo udah buat Garvin jadi iblis, Agnes. Sejenak, Agnes mulai membuka pikirannya setelah banyak kejadian malah membuatnya sangat memalukan menjadi seorang perempuan. Namun, hatinya tak bisa membiarkan Garvin untuk menjadi orang lain. Agnes merengek lagi wine terfavoritnya. Wanita itu memang sangat hobi untuk minum, walau Garvin bilang ia tak menyukai gadis perminum seperti dirinya. Garvin menatapi sebuah bangunan rumah di suatu komplek elit jauh dari rumah Pak James. Ya, Garvin memang sejak lama ingin memiliki hunian sendiri.
Dan rencana ingin memiliki rumah itu sudah terjadi 1 tahun lalu sebelum ia mengenal Kayla. Dan kini Garvin benar-benar memilikinya. Sejenak ia memang mempunyai mimpi untuk tinggal bersama Kayla di sana. Ketika Garvin mulai jatuh cinta pada perempuan itu. Namun semuanya telah menjadi angan pahit bagi Garvin sendiri. Garvin mengangguk seluruh pakaiannya dengan menyuruh beberapa orang memindahkan beberapa barangnya ke rumah barunya dari rumah Pak James. "Garvin, kamu serius mau pindah sekarang juga?" tanya Bu Angelina dengan cemas. "Apa kamu pindah rumah untuk bisa deketin Kayla diem-diem?" tanya Pak James, membuat Angelina dan Garvin tertunduk tak nyaman. "Bukan, Pak. Garvin udah memutuskan jauh sebelum menikah. Garvin rasa Garvin harus hidup mandiri mulai saat ini. Garvin gak akan jauh dari kalian. Jadi Garvin pamit ya Pak, Mah. Besok Garvin mohon kalian untuk datang ke rumah baru Garvin. Garvin, akan lebih baik kamu ambil 1 asisten rumah tangga buat masakin kamu di sana," ucap Bu Angelina. "Enggak Mah, buat itu nanti Garvin bisa cari sendiri. Garvin pamit ya Pak, Mah. Assalamualaikum." Pak James menatapi heran sikap Garvin hari itu. Anak itu bahkan tak pernah mengungkit perihal Kayla lagi di depannya, membuat Pak James sejenak curiga apakah Garvin baik-baik saja bersama Kayla. Iya, walaupun dirinya menyuruh mereka bercerai, dalam lubuk Pak James, ia tetap sayang terhadap menantunya Kayla. Ia juga sebenarnya tak ingin putranya bercerai dengan Kayla, walau sejenak kejadian nikah kontrak itu benar-benar membuatnya kesal. Garvin terlihat keheranan di depan Pak Vandra ketika ia mendapat jadwal untuk wawancara dengan para wartawan bisnis. Bukan Garvin tak ingin menghadiri wawancaranya itu, namun konsep mereka tercampur kalau mereka akan mewawancarai istri Garvin juga. Hal itu membuat Garvin tak tahu harus melakukan apa di saat seperti itu. "Batalin aja Pak Vandra." "Maaf Pak, tidak bisa." Pak James langsung menunjuk Bapak untuk menggantikannya mewakili MG untuk wawancara. Bukannya ada Pak Angling. Pak Angling adalah pengganti sementara Pak Prestir. Jadi harus ada perwakilan MG menggantikan Pak James. Dan beliau menunjuk Pak Garvin untuk menggantikannya wawancara. Garvin menyurang heran. Ia bahkan tak mengerti lagi kenapa setiap acaranya harus selalu bersama Kayla. Iya, mungkin Garvin lupa jika pernikahan mereka sudah diketahui oleh publik. Bagaimanapun, dirinya akan selalu dikaitkan dengan Kayla saat ini. "Maaf Pak, bagaimanapun hubungan Bapak dengan Bu Kayla, saya mohon untuk memanggil Bu Kayla hadir sementara waktu untuk wawancara malam ini," ujar Pak Vandra. Garvin melirikkan matanya bingung. Di saat ia membenci Kayla, bahkan dunia terus mendekatkan Garvin padanya. Satu sisi Garvin begitu pusing apa yang akan ia katakan untuk meminta Kayla menemaninya wawancara nanti. Sore itu, Garvin memberanikan diri menghampiri Kayla ke kafe. Ya, kafe yang menjadi tempat langganan Garvin ketika minum kopi. Namun karena sibuk, Garvin sudah jarang mengunjungi kafe itu. "Pak Garvin," salah satu waiter begitu mengenali Garvin dari depan pintu kafe. Kayla melebarkan matanya karena kehadiran Garvin. "Kay, suami lo tuh." Iya, mereka semua mengetahui kalau Kayla adalah istrinya Garvin. Garvin terlihat canggung. Ia menyapa beberapa waiter yang ia kenal baik selama menjadi langganan di sana. Mata Garvin memancar dan kedua bola matanya pun berhenti di satu titik di tempat Kayla berdiri. Garvin memberi isyarat pada Kayla dengan tangannya untuk segera menghampirinya. Iya, Garvin tentunya begitu gugup setelah amarah. Kesedihan dan kebencian menggempur hidup pernikahannya. Kayla sendiri tertunduk bingung. Ia pun berjalan perlahan mendekati Garvin. Kayla harus menjaga sikapnya ketika status mereka bahkan akan berubah dalam waktu cepat. "Ada apa Pak Garvin kesini? Ada yang mau saya bicarain sama kamu." Beberapa saat kemudian, Garvin dan Kayla terduduk di salah satu kursi kafe paling pojok. Iya, paling pojok. Mereka bahkan menghindari orang-orang untuk tidak menguping pembicaraan mereka. Saya... Kayla bergeming, dia menunggu Garvin bicara. Sementara, melihat wajah Kayla, pikiran Garvin malah buyar.
Garvin berusaha untuk menyadarkan dirinya akan pengkhianatan Kela. Ia menegakkan tubuhnya dan berusaha untuk bicara. Saya mau minta tolong sama kamu buat temani saya wawancara sama wartawan bisnis malam ini di perusahaan. Apa? Wawancara? Saya kira hubungan kita selesai sejak 3 hari lalu. Dan saya gak mau memiliki hubungan apapun lagi sama perusahaan sekarang. Saya tahu, tapi ini papa yang minta dan kali ini anggap aja saya minta tolong sama kamu untuk yang terakhir kali. Hati Kela berdenyut kaget karena kalimat Garvin membuatnya lagi-lagi terluka diam-diam. Garvin bahkan harus memaksakan dirinya untuk berkata seperti itu pada Kela. Pengacara saya dan kamu sepertinya sudah memberitahu tanggal sidang perceraian kita. Dan sebelum kita benar-benar bercerai, saya mohon untuk kamu bisa memainkan peran sebagai istri hanya di depan para wartawan itu. Pisau serasa menusuk hati Kela berkali-kali. Ia pendam dalam-dalam kesedihannya dan berusaha untuk tegar di depan Garvin. Baik, saya akan datang malam ini tepat waktu. Makasih banyak. Ya sudah kalau gitu, saya hanya mau bicaraan soal ini. Saya pamit. Kela menatap sendu Garvin yang menjauh darinya. Jujur, Kela tak bisa memerankan peran ini terlalu jauh. Dan kini, Kela benar-benar telah menyakiti Garvin dengan sempurna hingga Garvin sendiri tak menoleh lagi padanya ketika ia pergi. Kela tertunduk menahan sakit. Ia lantas kembali untuk meneruskan pekerjaannya. Hari wawancara tiba. Kela terlihat canggung duduk di sebelah Garvin di saat hubungan mereka tengah merenggang. Sentuhan Garvin membuat Kela terlihat semakin memendam luka itu dalam-dalam. Hatinya pun terasa ingin menangis. Namun Kela tahan sejak ia duduk berdampingan dengan Garvin hingga proses wawancara tersebut selesai. Mereka bahkan menampakkan seulas senyum palsu di depan publik. Selesai wawancara, Garvin memberikan kecupan hangat pada kening Kela karena para wartawan itu memintanya. Hal itu lagi-lagi membuat Kela terluka, bukan bahagia. Setelah membantu Garvin memenuhi permintaannya, Kela lantas bergegas pergi sore itu setelah para wartawan itu bubar. Kela. Garvin berlari mengejar Kela sebelum ia benar-benar pergi. Kela bahkan pergi tanpa pamit setelahnya melakukan wawancara. Kela tunggu. Halo Novelers semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Feby Pitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Jadi, ditunggu